Mereka diizinkan, begitu masuk faja ahal makhad, ibunya mulus-mulus, udah nggak bisa lagi keluar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman wa amalan wa fikhan fid dini ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian Masjid Al-Muttaqin, hafizakumullah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa mendapatkan rahmat, penjagaan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tanpa terasa hari ini kita sudah berada di 10 hari kedua di bulan Zulqaidah. Ini tandanya sudah masuk musiman ibadah haji. Di antara tradisi kebiasaan turun-temurun para ulama adalah mendoakan para jamaah haji, ya, khutbah Jumat, ceramah-ceramah keagamaan, ya, walaupun tidak wajib. Mudah-mudahan mereka yang mendapatkan kehormatan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah haji semuanya lancar, diberikan kemudahan dan hajinya menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Kita yang sudah berangkat selalu berusaha untuk menjaga kemabruran. Ya, jangan sampai kalau istilah orang tua kita, haji itu bersih-bersih. Pulang haji malah kotor-kotoran lagi. Umroh itu bersih-bersih, pulang umroh malah apa? Kotoran-kotoran lagi, ya. Makanya ini sebisa mungkin yang susah ini menjaga kemabrurannya. Apalagi yang belum, kita terus berdoa, bermohon selalu dalam doa-doa kita, mudah-mudahan pada waktunya kita semua diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita bacakan kepada uswah, qudwah, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pada malam hari ini insyaallah mengawali setelah melewati bulan Syawal, jazakumullah khairan, kita akan membahas salah seorang di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya banyak, tapi pada malam hari ini sahabat ini sangat istimewa. Kenapa? Karena sahabat ini boleh jadi dari 1 juta orang hanya satu di antaranya. Ya, termasuk cek hari-hari ini, ya, orang yang bisa masuk ke dalam Ka'bah itu bisa dihitung jari. Ya, tapi sahabat yang akan kita baca ini malah lahir di dalam Ka'bah. Masya Allah, ya. Ini kan berarti kehendak siapa? Allah. Nah, nanti akan dikisahkan di sini. Sahabat yang mulia lahir di dalam Ka'bah tanpa sengaja. Ketika ibunya masuk ke dalam Ka'bah, itu ternyata Masya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk Islam, tapi masuk Islamnya agak terlambat. Siapa namanya? Yaitu Hakim ibn Hizam ibn Khuwailid, ya. Jadi namanya adalah Hakim. Nah, bahasa Arab di sini kalau Bapak ada yang namanya Pak Hakim harus dicek tulisannya. Kalau yang haknya panjang Hakim, itu berarti penguasa. Orang yang memutuskan perkara, sama dengan qadhi, ya, urusannya di mahkamah itu. Tapi kalau hakim, kafnya yang panjang, itu tandanya ahlul hikmah, filosof, orang yang memiliki apa? Pandangan-pandangan yang jernih dan cemerlang. Nah, jadi kalau ada yang namanya Pak Hakim, harus dicek itu. Tulisannya Hakim atau Hakim, ya. Kalau Hakim berarti doa orang tuanya mudah-mudahan nih dia jadi presiden, mudah-mudahan jadi gubernur, mudah-mudahan jadi bupati, mudah-mudahan jadi minimal sudah pasti akan menjadi pemimpin, minimal untuk pemimpin dirinya
sendiri, ya. Tapi kalau yang hakim, kafnya yang panjang, itu orang tuanya berharap mudah-mudahan jadi ahlul hikmah. Makanya jangan sebut nih, kalau dalam bahasa Arab, kalau disebutkan Luqman al-Hakim, bukan al-Hakim. Kalau al-Hakim yang berkuasa. Tapi Luqman al-Hakim artinya yang apa? Ahli hikmah, ya, ahli hikmah. Jadi nama sahabat ini Hakim bin Hizam, ya. Dan ternyata Pak Hizam ini, bapaknya Hakim ini adalah saudara kandungnya istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, yaitu siapa? Nah, Siti Khadijah. Jadi Khadijah punya saudara laki-laki namanya Hizam. Pak Hizam punya anak namanya siapa? Hakim. Nah, inilah yang nanti menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kisahnya? Yang pertama, kata para ulama sirah, laqad sajjalat tarikh, sejarah mencatat annahul mauludul wahid, hanya boleh dibilang satu-satunya anak yang lahir dakhilal Ka'bah, di dalam apa? Ka'bah. Masya Allah. Yang berhak masuk dan boleh diizinkan, itu pun kalau diplomasinya kuat, setara presiden, perdana menteri ataupun menteri agama, itu bisa masuk, ya. Makanya di kita termasuk presiden yang sekarang hafizahullah, mudah-mudahan dijaga oleh Allah, itu pernah masuk, ya. Yang sebelumnya juga hafizahullah pernah apa? Masuk. Menteri agama, nggak tahu yang sekarang karena baru, ya. Yang sebelumnya pernah masuk. Tapi sekelas di bawah itu nggak mungkin, ya. Makanya ini sahabat ini luar biasa, dan sesuai dengan nama orang tuanya Hakim, itu memiliki kecerdasan yang luar biasa. Nah, bagaimana ibunya? Kok bisa orang lahiran di dalam Ka'bah, ya? Kalau orang lahiran di pasar masih masuk akal. Saya konon menurut cerita orang-orang tetangga itu lahirnya di pasar. Jadi ibu saya sedang jualan, tiba-tiba omak-omak borojol gitu. Saya juga nggak bisa membayangkan. Dan dulu katanya pusarnya itu bukan pakai pisau, tapi pakai apa? Bambu itu yang apa namanya, istilahnya nggak tahu di daerah Garut disebutnya apa, itu yang cerita gitu. Dan begitu lahir orang tua saya jualan lagi, disimpan aja di wadah dari apa, buat sayuran, kentang dan sebagainya, jalan saja. Masya Allah, ini ternyata ada seorang ibu yang melahirkan di dalam Ka'bah dan nanti anaknya menjadi seorang sahabat. Karena apa? Beberapa orang diizinkan pada saat itu, ya, sebelum diutusnya Rasulullah SAW, ada munasabat, ada momentum, ya. Kalau sekarang yang bisa masuk selain tadi pejabat-pejabat tinggi negara yang mendapatkan izin, itu biasanya tiap tahun, dan ini diambil dari seluruh negara yang ada di dunia, ya, kaum muslimin, itu ada yang namanya tukang jahit kiswah. Jadi Ka'bah ini ada pakaiannya. Nah, pakaian ini ditetapkan oleh kerajaan Arab Saudi, cara jahitnya harus setahun pas. Jadi umpamanya kalau dijahit habis lebaran, ya, maka nanti tahun depan diganti lagi juga habis apa? Lebaran. Itu waktunya harus tepat. Itu diatur. Dan ini mereka yang ditugaskan diambil dari seluruh penjuru, ya, negara-negara Islam, dan itu mereka dibayar. Dan salah satu dosen yang mengajar kami di Libya itu menceritakan, jadi penenun kain Ka'bah itu, ya, kata dia apa? Murih wa murbih. Kerjanya enak dan gajinya gede banget. Tapi memang dari sekian banyak orangnya hanya berapa? Sedikit. Ya, sedikit, Masya Allah. Itu mereka buka dan biasanya diizinkan untuk apa? Masuk. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam Ka'bah itu nggak ada apa-apanya. Ya, ada di antara kita yang berpikiran, oh dalam Ka'bah itu ada apa gitu. Ya, Ka'bah itu hanya bangunan, ya, yang memang dia menjadi agung bukan karena bangunannya, tapi karena memang Allah dan Rasulnya yang menyampaikan gitu. Ada kekhususan. Tapi kalau bangunannya sama dengan masjid ini, ya, hanya persegi 4 seperti itu, sudah nggak ada apa-apanya. Bahkan sebagian ada yang membocorkan dalamnya itu ada yang menggantung apa gitu, ya, barang-barang, nggak ada apa-apa. Ya, tapi memang orang-orang yang masuk ke dalam ini termasuk orang-orang yang pilihan, apalagi kasusnya ini seorang ibu-ibu bersama dengan teman-temannya dan jamaah yang berada di sekitar Masjidil Haram pada saat itu. Mereka diizinkan
Begitu masuk faja'ahal makhad. Ibunya mulus-mulus, udah nggak bisa lagi keluar. Apa yang terjadi? Lahiran di situ, kemudian faji'alaha binut'in, kemudian dibawa akan ya kulit daripada kulit binatang, kemudian dibawalah keluar bayi yang sudah lahir itu. Dan ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa orang yang dia sekarang dalam ilmu kedokteran sudah bisa diprediksi kapan akan lahir. Laki-laki dan perempuan. Ya, kadang tepat, kadang juga tidak tepat. Kadang maju, kadang mundur. Ini pun termasuk tidak direncanakan, tapi Masya Allah ini salah satu di antara tanda kebaikan, ya. Karena beliau ini lahirnya di dalam Ka'bah, ya, keluarganya usratun ariqatun nasab. Nasabnya juga sangat apa? Mulia, ya. Karena kalau kita membaca sirah Siti Khadijah itu, walaupun kota Mekah kesyirikan luar biasa, itu beliau tidak pernah ikut-ikutan menyembah apa? Berhala. Walaupun para pedagang pada saat itu umumnya, bahkan sampai sekarang, ya, pedagang itu rata-rata suka nipu. Makanya dalam Islam at-tajirus shaduq, ya, pedagang yang jujur itu apa? Kata Rasulullah, nanti bersama saya di surga. Kenapa? Pedagang yang jujur itu apa? Susah. Bahkan seringkali muncul, jangankan bohong, jangankan tidak bohong, bohong saja belum tentu laku dagangan kita. Masya Allah. Ini termasuk talbisu iblis, bisikan siapa? Setan, iblis, ya. Kalau kita harus mengatakan, kalaupun ada orang dia berbohong, dagangannya laku, uangnya banyak, tapi tidak berkah. Tapi tidak apa? Berkah. Sedangkan yang kita cari dari materi itu yang paling penting apa? Keberkahan. Walaupun sedikit, insya Allah akan apa? Cukup, ya. Jadi ini nasabnya luar biasa. Aridatul jah, kedudukannya di antara Quraisy juga luar biasa. Wasi'atus sara, dan ini yang tidak terbantahkan, keluarga Siti Khadijah termasuk ini anak pamannya adalah termasuk orang yang kaya raya. Orang kalau kaya raya jalannya bisa tegak. Ya, Bapak Ibu, makanya kita berdoa mudah-mudahan kaya. Karena kalau kaya enak, ke masjid enak, nggak diatur-atur orang. Tapi kalau kita nggak kaya susah. Baru ruku, aduh, udah inget utang. Baru bayar kontrakan. Tapi kalau kaya kan udah nggak mikir ya. Orang malah yang nggak punya dia kasih, ya. Tapi apa, dalam Islam kaya itu bukan tujuan, tapi hanya apa? Wasilah supaya kita mendekat kepada Allah dengan mudah. Orang yang kaya itu mau haji tinggal berangkat, mau umroh tinggal berangkat. Tapi kalau yang miskin kan susah, ya kan? Aduh, nabung, udah nabung sekarang kena delik lagi, 65 tahun nggak bisa berangkat. Ya kan, Masya Allah, ya. Tapi kalau ini udah dapat pahala itu, ya. Bapak-bapak yang sudah 65 tahun ternyata, wah, nggak boleh berangkat, udah dapat pahala itu kalau sudah nabung, ya. Nah, jadi ini dia termasuk orang kaya. Makanya orang kaya itu nggak perlu banyak ngomong, nunjuk jadi. Ya, orang kaya, makanya simbolnya orang kaya ini telunjuk. Nggak perlu banyak ngomong, semen, keramik, udah. Tapi kalau orang miskin, aduh, susah. Ya, ngomong berkali-kali pasti nggak mungkin didengar, ya. Makanya ini dia termasuk orang kaya, ya. Nah, ini Hakim bin Hizam, walaupun umurnya terpaut dengan Rasulullah SAW, jadi lebih tua dari Rasulullah 5 tahun. Tapi berteman, akrab dan dekat dengan Rasulullah, bahkan sebelum Rasulullah mendapatkan apa? Wahyu. Lebih dekat lagi ketika Rasulullah SAW, Allah takdirkan, Allah pilihkan bibinya yaitu Khadijah menjadi istrinya Rasulullah SAW. Jadi tambah dekat hubungannya. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disinilah mahalnya hidayah. Bayangkan orang, ya, dia berarti jatuhnya ini pamannya, tapi selalu bersama dengan Rasulullah, membersamai Rasulullah, bahkan teman dekatnya Rasulullah, tapi tidak kunjung mendapatkan apa? Hidayah. Ya, makanya ini mahal. Kita ini di Indonesia sudah punya orang tua, kita rata-rata muslim. Tanyakan, ya, tanyakan kepada yang mu'alaf itu, bagaimana mereka diperlakukan ketika masuk Islam dan orang tuanya belum muslim. Baru-baru belakangan ini ada pengusaha besar, ya, dia income-nya besar. Begitu masuk Islam apa? Bisnisnya langsung di-cut, di-stop. Dia jadi hidupnya terlunta-lunta. Itulah ujian. Tapi ini Masya Allah,
Hakim bin Hizam ini dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, selalu berinteraksi dengan Rasulullah SAW, tapi baru mendapatkan hidayah pada Amul Fathi, ketika peristiwa Fathu Mekah. Berarti tahun keberapa Hijriah itu? Nah, coba kita hitung. Ada yang ingat Fathu Mekah tahun berapa? Tahun ke-8 Hijriah. Tanggal 10 di bulan Ramadan menurut mayoritas para ulama, ya. Jadi tanggal 10 di bulan Ramadan, kaum muslimin 10.000 dari Madinah datang ke kota Mekah. Mereka ingin memerdekakan kota Mekah. Masya Allah, itu Abu Sufyan, termasuk ini Hakim bin Hizam, yang dimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Quraisy ini ketika Rasulullah di kota Mekah dihinakan, disiksa, diboikot, ya kan? Bagaimana perasaannya ketika Rasulullah sekarang sudah kuat? Itu mereka bergetar lututnya semua. Apa yang akan dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan ada sahabat yang sengaja menakut-nakuti. Dia ketika sampai di pintu Mekah itu mengatakan, Al-yauma yaumul malhamah. Hari ini adalah hari pembantaian daging. Kita akan banyak makan sate banyak gitu. Maksudnya apa? Dibantai semua. Itu diingatkan oleh Rasulullah. Berhenti, jangan begitu. Orang Islam itu kalau berkuasa bukan nginjak, justru dia akan apa? Mengangkat. Apa kata Rasulullah? Al-yauma yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Masya Allah, ya. Ini rata-rata Bapak Ibu, orang kalau kuasa umumnya nginjak apa ngangkat? Nginjak, dimanapun. Ya, jauh-jauh hari sebelum datang Rasulullah, kisahnya. Kenapa Ratu Bilqis beriman kepada Nabi Sulaiman? Itu Nabi Sulaiman, dia berkuasa, punya kerajaan luar biasa. Bayangkan pada saat itu ada istana raja, di bawahnya ada air. Ya, kita saja dulu awal-awal datang ke Ancol, wish, ini luar biasa ini. Ya, kita di bawah, kita di atas, ada ikan apa? Lompat dan itu di dalam akuarium. Masya Allah. Ini bayangkan Ratu Bilqis ketika didakwahi, hanya disampaikan, dikasih surat, diundang ke kerajaannya. Begitu datang ke kerajaannya, dia angkat kakinya karena dia menyangka bahwa di bawahnya adalah apa? Air yang seperti ombak gitu mau menerpa. Masya Allah, ternyata Nabi Sulaiman justru memperlakukan ketika dia tanya kepada ajudan-ajudannya, gimana nih? Kita ikut Nabi Sulaiman atau tidak? Apa kata mereka? Terserah Anda kan yang punya kerajaan, Anda ratunya. Ya, apa kata Ratu Bilqis di antara ungkapannya? Sesungguhnya rata-rata orang kalau berkuasa, raja datang menguasai sesuatu tempat, itu rata-rata mereka menghancurkan kerajaan yang berada di bawah kekuasaannya. Tapi ini Nabi Sulaiman akhlaknya luar biasa. Maka apa? Aslamna ma'a Sulaiman. Kalau gitu saya putuskan kita semua ini, ya, yang bawah kerajaan Ratu Bilqis semuanya masuk Islam bersama siapa? Nabi Sulaiman. Makanya ini harus catat ini, ya. Orang seburuk apapun kepada kita, kita tampilkan akhlak yang baik, suatu saat akan kalah. Di dunia ini ada yang paling kuat, ya, yaitu apa? Api. Tapi api kalah dengan apa? Air kalah dengan apa? Angin. Ya, makanya ombak hembusan angin. Angin kalah dengan apa? Kelembutan. Halus. Jadi orang yang halus akhlak. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, padahal beliau ini halus luar biasa. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Wahai Muhammad, kalau engkau ini berlaku kasar, bicaranya kasar, makanya aneh. Kalau ada dai ngajak ke surga tapi kayak ngajak ke neraka. Sumpah serapah. Hantam sana, hantam sini. Sebutkan kejelekan ini, sebutkan kejelekan itu. Gimana? Surga itu kan adem, tenang, sejuk gitu ya. Oh ini gimana dai? Ini salah dikit hantem. Salah dikit hantem. La haula wala quwata illa billah. Harusnya kalau ada orang yang salah kita perbaiki. Ada yang bengkok kita apa? Luruskan. Ya, ada yang kurang tepat kita apa? Nah, sampaikan dakwah secara bijak kepada mereka sedikit demi sedikit, ya. Makanya selalu ini bab akhlak itu puncak itu, ya. Karena dalam Al-Qur'an ada orang akidahnya kuat, ya, kemudian ibadahnya luar biasa, tapi itu boleh jadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak berakhlak. Makanya dalam Islam 3 harus bersama, nggak boleh dipisahkan. Salimul akidah.
kemurnian akidah. Ya. Yang kedua, sahihul ibadah, menjaga supaya ibadahnya ini sesuai dengan apa? Tuntunan. Saya sering ditanya, Ustaz, boleh nggak kurban nih? Ya. Saya punya uang seharga sapi, tapi saya mau belikan kelinci. Ya. Saya bilang, kurban ini bukan bagi-bagi daging. Kurban ini adalah apa? Ibadah. Yang namanya ibadah ada apa? Syariatnya, tuntunannya. Binatang yang disembelihnya pun tidak boleh sesuai dengan kemauan kita. Termasuk saya ditanya lebih dari itu. Bagaimana Ustaz kalau umpamanya ya, kurban ini kan yang dipahami umumnya bagi-bagi daging ini. Kalau kita beli sapi 20 juta, itu jadi dagingnya sekian puluh kilo. Tapi kalau kita beli daging ke tukang jagal, yang sudah disembelih itu jatuhnya lebih banyak. Saya bilang nggak bisa. Nggak bisa, tetap harus binatang ini apa? Dipotong, disembelih. Karena ini bukan apa? Bagi-bagi daging, syariat, ibadah, ada aturannya. Nggak bisa kita pakai logika. Bahkan saya mendengar ini belakangan ini, na'udzubillah ya. Ada orang sholat sehari 5 waktu dijamak semuanya di waktu subuh gitu. Jadi sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dia sudah sholat di awal. Nah ini dari mana? Ya, padahal yang namanya sholat subuh itu ada waktunya, ada tata caranya, ada qobliyahnya, ya kan? Setelahnya ada waktu terlarang, zuhur juga begitu. Makanya ini harus sahihul ibadah. Dan yang ketiga tidak boleh dilepaskan, ini sebagian orang lalai, adalah husnul khuluq, berakhlak yang apa? Mulia. Karena boleh jadi ada orang yang akidahnya murni, ibadahnya bagus, itu ditolak oleh Allah karena tidak berakhlak. Salah satunya buka Al-Qur'an surah Al-Baqarah 264 ya. Ada orang bersedekah, setelah sedekah sebut-sebut. Pokoknya ke saudaranya dia bantu, dia dulu sekolahkan, dia dulu kuliahkan, dia nikahkan. Ada masalah sebut, kamu ini dulu. Itu apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan batalkan pahala sedekah kalian dengan apa? Al-man. Man itu nyebut-nyebut. Jadi kita ngasih tapi apa? Disebut-sebut. Ya, nah ini tidak boleh. Pahala sedekahnya jadi apa? Batal. Dia ibadahnya bagus tapi akhlaknya tidak baik, ya, tidak baik. Nah, ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika memasuki kota Mekah dan melihat ada beberapa orang yang dalam prediksi dan sangkaan Rasulullah, bahkan 4 orang ini disampaikan di hadapan para sahabat ya. Kata Rasulullah, ada 4 orang di kota Mekah yang saya tidak ikhlas, tidak ridho ya. Secara logika nalar manusia, Rasulullah bukan wahyu, ini mereka mustahil nggak masuk Islam. Dan salah satunya adalah siapa? Nah, ini Hakim bin Hizam ya. Makanya ketika sampai di kota Mekah, 10.000 kaum muslimin menggempur kota Mekah, kekuatan yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam pintu kota Mekah ini mengatakan, man dakhala baita Abu Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia dijamin apa? Aman. Ya, termasuk ini Hakim bin Hizam. Jadi ada Bapak Ibu, orang yang didakwah itu harus diangkat-angkat. Ya, ada tokoh-tokoh tertentu senang disanjung, nggak apa-apa, sanjung aja. Yang penting tidak boleh berlebihan. Kan Rasulullah nggak melebih-lebihkan ini. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia dijamin apa? Aman. Kan itu di bawah kekuasaan Rasulullah. Dan apa yang terjadi? Abu Sufyan yang dia orangnya sangat harga dirinya tinggi. Jadi dia tahu kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah, tapi harga dirinya tinggi. Dia kalau belum diangkat nggak mau ikut. Akhirnya apa? Setelah peristiwa Fatu Mekah, apa yang terjadi? Abu Sufyan masuk Islam apa tidak? Masuk Islam dengan izin Allah. Tapi strategi dakwahnya Rasulullah. Kemudian juga disebutkan di sini, wa man dakhala daro Hakim bin Hizam fahuwa amin. Siapa yang masuk rumahnya Hakim bin Hizam maka dijamin aman. Ini Hakim bin Hizam dekat dengan Rasulullah, orangnya secara umum baik, ya, tidak ada penyelewengan, penyimpangan, hanya tadi dia ada ketakaburan dalam dirinya, karena melihat apa? Senior saya yang lebih senior dari saya banyak yang belum masuk Islam, berarti saya yang lebih junior kan aman, gitu. Logika ini, logika sederhananya gini, Bapak umpama ini masjid belum jadi nih, kita termasuk 10 orang kaya gitu. Tapi orang kaya nomor 1 aja belum turun tangan.
Ya kan kita akan bilang, tenang aja, dia aja belum turun tangan. Gitu. Nanti kalau dia udah turun tangan baru kita ikutan. Nah, ini logika Hakim bin Hizam itu seperti itu. Makanya ketika dia disampaikan oleh Rasulullah, siapa yang masuk ke rumah Hakim bin Hizam, maka itu mulai ada di situ keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya sempat terpendam, muncul lagi. Dan ini tugas kita dakwah, tugas kita di majelis ilmu, di DKM, tetangga dan lain sebagainya adalah ini nih, memunculkan, meninggikan apa? Keimanan yang terpendam. Karena boleh jadi tetangga kita yang belum muslim, yang sebagian muslim tapi masih belum mau sholat, ya, masih belum mau menjalankan syariat Islam, ya, mengeluarkan zakatnya, pergi hajinya dan lain sebagainya. Ini butuh sentuhan seperti ini, ya. Saya sering menyampaikan bahwa dakwah yang paling mudah adalah bukan dengan ceramah, tapi dengan apa? Akhlak, ya, keislaman kita yang kita praktekkan sehari-hari. Kalau yang kantor saya sering menyampaikan, jangan kita kaum muslimin kerja di kantor, kerjaannya terlambat tiap hari. Itu akan bawa-bawa Islam. Nih kerjaan orang muslim. Gitu. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita umpamanya ada yang ASN, ada yang kerja swasta, datang kalau bisa paling awal. Karena dengan itu kita akan menyampaikan nilai. Oh lihat nih, dia ibadahnya rajin, selalu ke masjid, datangnya juga selalu lebih. Oh dia muslim, tuh. Ya, dia nggak pernah ceramah, akhlaknya itu bisa menyampaikan. Dan yang seperti itu jauh lebih banyak ketimbang mereka yang ceramah tapi perilakunya, akhlaknya bertentangan dengan yang disampaikan. Ya, itu akan lebih mengena. Karena apa? Ini urusannya, persoalan apa? Hati. Bayangkan ini, sahabat dekat Rasulullah, teman main Rasulullah, begitu dekat sekali dengan Rasulullah, tidak tersentuh. Inilah mahalnya apa? Hidayah. Tapi begitu disampaikan ini, ya, maka sudah mulai di situ. Dan di sini kata para ulama sirah menyebutkan, kenapa dua tokoh ini disebutkan? Karena kalau lihat posisi Ka'bah ini, kota Mekah ini rumah Abu Sufyan ini paling atas. Ya. Rumahnya Hakim bin Hizam ini paling bawah. Jadi orang kalau mau lari kemungkinannya lari ke atas atau lari ke bawah. Dan ini disebutkan nanti dalam kisahnya, Hakim bin Hizam ini ternyata yang punya rumah yang disebut dengan Darun Nadwah, tempat di mana para pembesar Quraisy itu mereka bermusyawarah. Gitu. Masya Allah. Jadi ini adalah tokoh-tokoh pembesar yang ada di mana? Di kota Mekah. Makanya dibesarkan hatinya. Ya, saya sering menyampaikan ada beberapa tokoh masyarakat, apapun jabatannya, itu dia nggak pernah mau ke masjid, nggak pernah mau ikutan kegiatan-kegiatan Islam, itu nggak pernah muncul. Saya sampaikan cara dakwahnya gimana, undang dia, suruh sambutan. Itu beberapa kali disampaikan, banyak yang tadinya nggak pernah hadir sekarang jadi apa, orang paling depan. Kenapa? Dia boleh jadi tipe-tipenya kayak Abu Sufyan nih, harus apa, nah, diangkat-angkat dulu, ya. Ada tipe-tipe yang seperti itu. Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah diungkapkan ini, ya, tentu ada ungkapan-ungkapan lain. Man jalasa indal Ka'bah fawadha'a silahu fahuwa amin. Kata Rasulullah, siapa yang duduk di samping Ka'bah kemudian dia membawa senjatanya disimpan, dijamin aman. Karena orang bawa senjata berarti niat perang, ya kan? Kata Rasulullah, disimpan, sudah aman, sudah. Ya, dan nggak mungkin melawan, gimana? Penduduk Mekah jumlahnya sedikit, pada saat itu sudah banyak yang masuk Islam. Sedangkan Rasulullah hari ini membawa 10.000 kaum muslimin. Mereka sudah ketakutan luar biasa. Waman adlaqa alaihi babahu fahuwa amin. Ada sebagian yang buka pintu, tutup pintu, lihat berapa ini. Kata Rasulullah, siapa yang menutup pintu rumahnya dijamin aman. Gak perlu khawatir, gak mungkin dijarah. Makanya saya sering menyampaikan, salah betul kejadian 98 atau apa, orang-orang non muslim dijarah, gak boleh. Yang namanya harta dalam Islam, saya baju ini harus jelas, ini beli, dikasih hadiah dari mana? Hukum asalnya tidak boleh baju ini ada di saya kecuali dengan apa? Jual beli. Kecuali dengan apa? Orang ngasih hibah, hadiah, gitu. Nah ini jangan kita berpikir ini kan orang kafir, orang Yahudi, nggak apa-apa ambil, nggak bisa. Ya, ini semuanya akan dihisab di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya apa? Tidak lama setelah itu aslama Hakim bin Hizam, ya, masuk Islamlah siapa? Hakim bin Hizam, dan dia menyesal semenyesal-menyesalnya. Dan umumnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kalau ada orang yang dia cerdas, pandai, pintar, tahu mana yang hak, mana yang batil, terlambat gara-gara mengikuti hawa nafsunya, itu ketika dia baik, itu biasanya kebaikannya juga akan apa? Berlipat ganda, gitu. Nah, ini termasuk Hakim bin Hizam, ya. Ketika dia masuk Islam, itu dia dilihat oleh anaknya sering nangis. Ya, Masya Allah. Makanya penghuni surga itu bukan yang gak pernah punya dosa, tapi dia pernah berdosa tapi bertaubat kepada Allah Subhanahu. Saya sering tanya di pengajian-pengajian, angkat tangan yang gak pernah punya dosa. Itu gak pernah saya lihat ada yang angkat tangan. Berarti tandanya kita semua ini punya apa? Termasuk saya gak berani, gak punya dosa gimana? Orang paling banyak ngomong sudah pasti paling banyak apa? Salah itu. Ya, penelitian sudah menyebutkan gitu. Ya, makanya saya selalu bawa kitab, minimal kalau pas ngelantur balik lagi nih, ngelantur balik lagi supaya apa? Minimal meminimalisir apa? Dosa gitu. Nggak mungkin orang siapapun, bahkan Rasulullah saja pernah ditegur apa nggak pernah ditegur? Pernah. Abasa wa tawalla. Beberapa kali ditegur Rasulullah. Padahal itu bukan celah, bukan salah, ya hanya pilihan. Tapi karena Rasul ini uswah, kedua sampai salah kedip matanya pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita yang bukan nabi, bukan rasul, bukan keturunan nabi, bukan paling tinggi levelnya kita keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ya kan? Ke bawah-bawahnya enggak tahu. Ya, kita turunan nabi siapa? Ya kan? Tapi kita semua termasuk Bani Adam. Pasti sudah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata. Setiap anak Adam, baik dia yang solehnya levelnya tinggi ataupun rendah, apalagi pasti punya potensi berbuat apa? Salah. Tapi apa? Wa khairul khatta'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah apa? Bertaubat. Ya, bertaubat. Masya Allah. Ini dia bertaubat ketika masuk Islam. Termasuk tadi ketika dia masuk Islam itu sering nangis. Ditanya oleh anaknya, ma abkaka ya abi, apa yang membuatmu kau menangis, sering menangis? Jadi dia masuk Islam tapi dilihat oleh anaknya itu kok malah nggak seperti bahagia gitu. Apa jawaban dia? Yang pertama, kata Hakim bin Hizam, saya menyesal terlambat masuk Islam. Ya, padahal kalau saya masuk Islam seperti saudara-saudara saya yang lain, akan banyak kebaikan yang saya lakukan, yang mana kebaikan itu kalau saya infak dengan satu bukit ya emas, itu tidak akan ternilai besarnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sahabat-sahabat Rasulullah yang mereka mendapatkan gelar disebutkan langsung dalam Al-Quran, namanya apa? As-sabiqunal awwalun. Ya, orang-orang yang pertama masuk Islam. Ya, makanya kita mengenal rata-rata 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu mereka as-sabiqunal awwalun. Mereka Islamnya di tangan kedua Rasulullah, yaitu Abu Bakar Siddiq dakwah. Masya Allah. Ya, makanya dalam Islam orang-orang yang Islamnya lebih awal itu memiliki keutamaan sendiri. Kenapa? Karena pada saat Rasulullah SAW didustakan, mereka justru menjadi apa? Pembela Rasulullah SAW. Saya sering cek di perusahaan-perusahaan. Kenapa ini ada orang gajinya dia ngantornya sebulan bisa 3 kali, tapi gajinya bisa berpuluh-puluh kali lipat daripada karyawan yang ngantor tiap hari? Apa di antara jawabannya? Ini dia adalah dulu yang mendirikan perusahaan. Ya kan? Berarti yang mendirikan perusahaan orang-orang awal apa terakhir? Orang awal. Perusahaan ini boleh jadi tidak ada kalau tidak ada dia. Makanya dapat pahalanya apa? Besar. Makanya nih para sahabat as-sabiqunal awwalun, kenapa disebutkan dalam Al-Quran? Itu karena pahalanya mereka mungkin dibandingkan dengan kita berpuluh ribu dan lain sebagainya pun mungkin tidak apa? Tidak sebanding. Ya. Kemudian apa yang dilakukan? Ya, dia termasuk yang memiliki Darun Nadwah yang tadi sudah disebutkan, markas ya para pembesar Quraisy, mu'tamaratuha, kalau mengadakan muktamar, pertemuan ya. Kalau di RW itu ada apa itu? Remus Bang atau apa namanya? Remus Rembang ya. Nah, ada yang gitu. Nah, kalau di lurah mungkin ada namanya apa lagi ya. Nah, ini orang-orang
Quraisy ini kalau mereka mau merencanakan sesuatu kumpul, namanya Darun Nadwa. Dan ini ternyata yang punya rumah ini siapa? Hakim bin Hizam. Apa yang dia lakukan untuk menebus dosa-dosanya, ya, supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjual rumah ini, faba'aha bimi'ati alfi dirham. Dia jual seharga 100.000 dirham. Ya, anak-anak kecil yang ada di sekitar kota Mekah itu bertanya, ya, wahai paman. Ya, orang-orang Arab itu mereka kalau yang nggak kenal ya amu. Makanya kita jadi om. Ya, itu dari bahasa Arab itu. Am itu dari om. Om itu am, ya. Pengaruh Arab itu besar. Makanya kalau ada orang yang ini menyingkirkan Arab semua, nggak mungkin. Orang kita ngomong berapa ucapan itu nggak mungkin ada yang lepas dari bahasa Arab, nggak mungkin. Ini menunjukkan pengaruh Islam luar biasa. Ya. Om itu dari kata am. Ya, banyak yang bahasa Arab, orang Arab melafalkannya apa, kita apa, gitu. Ya. Sebenarnya ustaz, ya, di beberapa tempat ustaz ada, ya. Ustaz Sulawesi atau di mana? Lafalnya beda, tapi sebetulnya asalnya dari apa? Bahasa Arab. Masya Allah. Ya wahai paman, kenapa ini tempat bersejarah kok dijual? Masya Allah. Apa kata Hakim bin Hizam? Ya, ini menunjukkan bagaimana beliau begitu sadar dan mengakui kesalahannya. Zahabatil makarimu kullaha. Saya justru, ya, sudah kehilangan banyak daripada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, illa taqwa. Kecuali yang saya kejar hari ini tidak ada yang lain kecuali apa? Ketakwaan. Makanya kata Hakim bin Hizam, saya menjual rumah ini, ya, untuk menembus, untuk membayar supaya saya punya rumah di surga. Makanya saya jual rumah ini dan saksikan di hadapan anak ini, kata Hakim bin Hizam ini, wa inni ushidukum, dan saya mohon disaksikan oleh kalian, ya. Jadi sesekali Bapak Ibu kita kalau umpamanya wakaf disaksikan boleh, dan kalau sekarang malah wajib, ya. Wakaf yang terdaftar wajib apa? Disaksikan. Karena apa? Banyak kasus, atau ini masjid sudah terdaftar apa belum? Ya. Nah, alhamdulillah ini aman, ya. Kalau yang belum terdaftar, saya khawatir seperti kejadian di beberapa tempat ada pelangnya. Masjid ini dijual. Lah, saya bilang kok masjid dijual? Masjid itu kan wakaf. Kalau wakaf berarti milik Allah dan Rasulnya. Milik umat, nggak boleh sampai hari kiamat harus apa? Dipertahankan jadi masjid. Ternyata apa? Banyak orang Betawi dulu umumnya, mereka tanahnya luas-luas, bikin musola, bikin masjid, tapi tidak didaftarkan. Anak-anaknya imannya lemah, lihat harga tanah di situ harganya luar biasa, akhirnya malah apa? Oh, ini lumayan nih, kalau semeter 10 juta, berarti kalau masjid ini ukurannya 50 meter berapa itu? Nah, besar, ya. Jadi ini harus hati-hati betul, ya. Jadi dia mengatakan, saksikan, saya menjual rumah ini 100.000 dirham dan semuanya saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya kalau kita yang banyak ketinggalan, ya, infaknya, kalau yang lain sedikit-sedikit infak, kita infaknya sedikit-sedikit, sekarang harus dibalik, dikit-dikit infak, dikit-dikit, apalagi uangnya banyak. Karena ada sebagian orang, saya juga kadang-kadang bingung di kota ini, ya. Ada orang kerjanya cuma nanda tangan, duitnya banyak banget. Ada orang pergi pagi pulang malam, gajinya pas-pasan. Udah gitu pensiunan penyakitan. Nah, berarti itu apa? Fadlullah, keutamaan Allah jangan sia-siakan. Berarti Allah menitipkan harta kita ini supaya kita apa? Mudah masuk surga, bantu orang, ringankan beban orang, ya. Cari orang-orang yang nggak punya pekerjaan, nggak punya makanan, kasih. Kalau kita tahan-tahan untuk sendiri, nanti nggak kebagian jatah di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak, itu saya berjumpa. Kadang-kadang saya heran, ini orang di rumah terus, mobilnya tiap ada mobil baru ganti. Ternyata memang itu kerjaannya gitu, nanda tangan, ketrek depan komputer itu dikit laptop, langsung brudul uangnya ke ATM. Masya Allah. Nah makanya ini yang dilakukan oleh siapa? Hakim bin Hizam, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena beliau ini ketinggalan, ya, dan ini pas momentumnya dengan momentum haji, ya. Kita kalau yang memang punya kesempatan tahun ini berangkat, alhamdulillah. Kalau yang enggak, maksimalkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Di antaranya yang sudah pasti adalah apa? Kurban, ya.
sudah pasti apa? Perbanyak amal soleh, perbanyak kita melakukan kebaikan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dilakukan oleh Hakim bin Hizam ketika dia musiman haji, ya, dan para sahabat itu ada yang pergi haji bahkan tiap tahun karena dulu mungkin belum kena kuota. Dan mereka dari Mekah ke Madinah asal mau mungkin bisa berangkat. Kalau kita sekarang jangankan nggak punya uang saja pun dibatasi oleh apa? Aturan-aturan, gitu ya. Nah ini dia haji pertama masuk Islam, ya. Apa yang dia lakukan? Fasaqa amamahu mi'ata naqah. Dia menggiring 100 ekor unta. Bayangkan, 100 ekor unta semuanya naharoha disembelih dan dia apa? Infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak mari kita berhitung, ya. Taruhlah harga sapi berapa? 20 juta ya. Karena iuran rata-rata 3,5 juta ini kalau mau kurban 7, taruhlah 20 juta. Berarti kalau 100 ekor kali 20 juta berapa itu nilainya? 200 juta apa 2M? Nah, 2M, Masya Allah. Jadi sekali musiman haji infaknya berapa? 2M. Itu kalau harga unta 20 juta. Dan saya yakin lebih pasti, ya. Kemudian tahun berikutnya pergi haji lagi. Ini makanya kita kalau yang tertinggal, ya, bukan nyalah-nyalahin orang, perbanyak amal soleh. Ini banyak yang sudah baru hijrah tertinggal, orang tuanya nggak diajak ngomong, saudara-saudaranya didiamkan. Gimana ini? Ya, kepada orang tua itu jangankan muslim, kafir saja harus berbakti. Ada ini saya mendengar cerita, ada orang hijrah, sholat aja baru, orang tuanya sudah nggak diajak ngomong. Astagfirullah. Hijrah dari mana ini? Ya. Padahal berbakti kepada orang tua itu kewajiban kedua setelah kita beribadah kepada Allah dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi. Itu ayatnya jelas, ya, nggak perlu tapi ada orang baru, orang tuanya nggak diajak. Oh ini orang tua saya kejawen, mau apa, berbakti kepada orang tua harus. Justru bahkan kalau kita sudah baik, berusaha untuk mengajak kebaikan kepada mereka. Saya sering berjumpa itu, ya. Orang dari mana? Orang tua saya Ustaz nggak pernah sholat. Saya bilang, Anda bukan harus menjauh. Justru kewajiban kita adalah apa? Menyampaikan hidayah Allah kepada mereka. Caranya bagaimana? Nggak perlu ceramah, sering datang ke rumahnya, sering minta doa, ya, sering menyebutkan kebaikannya, yang mudah-mudahan dengan itu dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa daerah banyak tuh muslim, KTP-nya muslim tapi nggak pernah sholat. Ya. Kalau saya daerah Jawa Barat itu kalau maghrib minimal ke masjid tuh. Maghrib itu rata-rata mau dia sholat zuhurnya nggak sholat asar, itu rata-rata kalau maghrib saya lihat ada ke masjid. Ya. Tapi ada beberapa daerah yang gitu, yang itu istilah mereka kejawen, punya keyakinan itu, ya. Sama sekali nggak pernah sholat, nggak apa gitu. Saya bilang jangan dijauh, apalagi didiamkan. Justru malah kita harus berdakwah kepada siapa? Pada mereka. Apalagi nauzubillah didoakan yang buruk-buruk, sudah buruk didoakan, nggak didoakan juga udah buruk, ya kan? Malah justru kita doakan yang terbaik, kita ajak dakwah ini. Masya Allah, pemahaman dari mana? Wallahu ta'ala alam, ya. Tahun kedua dia naik haji lagi apa? Di padang Arafah dia membawa mi'ata min abidin, 100 orang hamba sahaya. Masya Allah, ya. Jadi pada saat itu memang masih ada budaya apa? Punya budak gitu. Ini dia membeli 100 orang budak, dan ketika di padang Arafat ini dia mengatakan semuanya dan semua daripada budak yang 100 ini masing-masing membawa satu wadah perak. Masya Allah, semuanya kata Hakim bin Hizam, ini saya merdekakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia bayar itu, ya, untuk supaya bisa mengejar ketertinggalan. Tahun haji yang ketiga dia datang lagi membawa alfasyatin, 1000 domba, 1000 kambing. Dan dia juga mengatakan ini semuanya saya sembeli karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saya infakkan pahalanya, mudah-mudahan mengalir untuk saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kasus Hakim bin Hizam ini pertama kita bisa mengambil bahwa hidayah ini mahal, ya. Jangankan Hakim bin Hizam, pamannya Rasulullah SAW, Abdul Muttalib, yang menjaga Rasulullah, yang memberi makan Rasulullah, yang melindungi Rasulullah, yang namanya hidayah walaupun satu rumah itu memang di tangan siapa? Allah, ya. Makanya kita jangan ada sebagian orang yang Ustaz gimana ini?
Yang istri, suami saya sholat aja susah banget. Kewajiban kita mengingatkan, menegur, mengajak, berbicara dengan baik. Ya, bukan ada orang malah istri udah cerai. Astagfirullah. Apa yang membuat kita harus cerai? Sudah kita dihimpun dengan menyebutkan nama Allah, itu pahala semua. Ini yang kurang-kurangnya kita tambal. Termasuk suaminya ada yang istrinya diajak sholat itu luar biasa susahnya minta ampun. Tidak boleh kita putus asa, ajak terus. Ya, Nabi saja, ya kan, yang begitu dekatnya dengan Abdul Muthalib, memang yang namanya hidayah di tangan siapa? Allah. Termasuk kedekatan Nabi yang luar biasa dengan Hakim bin Hizam, ternyata baru dapat hidayah, justru malah sudah lebih daripada 20 tahun kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara keistimewaan Hakim bin Hizam ini, orangnya adalah betul-betul dia senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi dia punya harta, punya jabatan, punya ilmu, punya kedudukan, semuanya senantiasa dijalankan di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah beberapa kali ada perang setelah Fatu Mekah itu namanya perang Hunain. Ya, jadi Fatu Mekah bulan Ramadan tanggal 10 tahun ke-8 Hijriah, pulang dari Fatu Mekah ini sahabat langsung perang yang namanya perang Hunain. Menurut para ulama itu di bulan Syawal. Saya bisa membayangkan, ini para sahabat Ramadan baru Fatu Mekah, Syawal sudah perang, dan Hunain ini cukup jauh lumayan, ya, dan lawannya juga banyak. Nah, ini ketika perang Hunain ini kaum muslimin mendapatkan ghanimah. Dalam Islam yang namanya ghanimah termasuk zakat itu dikasihkan untuk muallafati qulubihim. Ya, orang-orang yang dianggap kalau dia diberi akan semakin melembutkan apa? Hatinya. Makanya mu'alaf itu dapat jatah. Itu. Hanya di kita ada orang sudah mu'alaf 20 tahun masih dapat. Ya, bahkan ada yang sengaja malah bikin grup-grupan mu'alaf gitu. Makanya ada mereka sekarang yang bikin itu supaya ini nggak bener ini. Kok sudah muslim masih pikir-pikirannya materi. Dia kan sudah hijrah, pindah dari agama yang lama itu kan ingin mendapatkan ridhonya Allah. Ini masih ngitung-ngitung, oh biar dapat jatah. Nah, makanya ini tidak boleh. Kemudian ketika perang Hunain ini dibagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan dapat jatahnya banyak, diingatkan oleh Rasulullah, inna hadzal mala hulwatun khadirah. Kata Rasulullah, wahai Hakim bin Hizam, ingat harta di dunia ini, ya, itu sangat menggiurkan. Kalau mau ambil, tapi sesuai dengan kebutuhan, ya, dan jangan berlebihan. Isyraf, apapun yang berlebihan pasti nggak baik, ya. Kejadian lagi di masa Abu Bakar, dapat lagi di masa Umar, dapat lagi. Apa yang dia lakukan? Setiap kali dapat, semuanya dia sedekahkan kepada orang lain. Ya, nah ini kita mudah-mudahan ada di antara kita dapat amanah apapun, jangan aji mumpung, ya. Justru kita harus memanfaatkan ini dalam rangka mudah-mudahan kita ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pintu surga ini banyak, luas, ya. Raihlah kita dengan senantiasa mengokohkan, memurnikan akidah kita, senantiasa memperbaiki ibadah kita, dan juga senantiasa mempercantik dan memperelok akhlak kita. Kalau semuanya ini sudah ada terhimpun pada diri kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita istiqomah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa mudah-mudahan sebagaimana dikumpulkan di rumah Allah, di masjid ini, di dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita semua kaum muslimin dan muslimat, mukminin mukminat nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Astagfirullah.